Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar fikih. Dari kemarin kita belum belajar fikih ya. Nah, hari ini kita akan belajar fikih. Ini dia bukunya. Silahkan dibuka buku fikihnya. Kita buka pelajaran 1, tata cara azan dan iqomah. Sini ada gambar seorang anak yang lagi azan. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh. Nah, kita lanjut ya. Nah, siapa yang tahu azan? Ibu yakin kalian semua tahu azan. Nah, azan itu sering kita dengar kalau menjelang sholat 5 waktu. Gitu ya. Sekarang kita baca di sini ya. A. Tata cara azan. Pengertian azan. Azan menurut bahasa berarti ajakan, seruan, atau pemberitahuan. Sementara menurut istilah, azan adalah seruan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, jadi azan adalah panggilan. Suatu panggilan, suatu pemberitahuan kalau waktu sholat akan segera datang. Gitu. Nah, hukum melakukan azan ada yang berpendapat itu fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Artinya wajib, tapi wajibnya adalah bukan untuk diri kita sendiri. Wajib untuk suatu kelompok. Misalkan ada yang azan minimal 1 orang. Nah, itu boleh. Gitu ya. Jadi wajibnya yang penting ada 1 orang yang melaksanakan. Itu namanya fardu kifayah. Ya, bukan wajib sendiri-sendiri harus adzan. Dan ada juga yang berpendapat sunnah. Sunnah itu artinya dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan tidak mendapat dosa. Gitu ya. Nah, bacaan azan sebaiknya dibaca dengan suara keras. Soalnya supaya terdengar sama umat muslim. Supaya mereka tahu kalau waktu sholat telah tiba. Gitu. Dengan begitu mereka akan siap-siap untuk melaksanakan sholat. Nah, orang yang mengumandangkan azan adalah namanya muazin. Gitu. Jadi muazin adalah orang yang mengumandangkan azan. Nah, selain sebagai penanda waktu datangnya sholat, ya, azan ini juga dikumandangkan saat ada angin kencang. Terus ketika bayi lahir. Kenapa bayi lahir harus diazankan? Karena ketika dia lahir ke dunia ini, supaya yang pertama kali dia dengar itu adalah suara azan. Gitu. Nah, lafal azan. Perhatikan lafal azan berikut. Kalian pasti dengar kan kalau yang pertama itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Ya, aduh maaf suara ibu kurang bagus, tapi kalian pasti bisa melafalkan azan ini dengan suara yang bagus ya. Jadi kalimat azan yang pertama itu ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh. Selanjutnya asyhadu alla ilaha illallah ya. 2 kali juga. Asyhadu alla ilaha illallah. Terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh. Terus selanjutnya hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. 2 kali ya, jangan lupa. Hayya 'alal falah. 2 kali juga ya, jangan ketukar. Hayya 'alas shalah dulu, terus hayya 'alal falah. As-sholatu khairum minan naum. Ini itu kalau khusus azan subuh aja, azan yang lain tidak ada ininya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Gitu. Sekarang kita belajar artinya ya. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hayya 'alas shalah, mari tegakkan salat. Ya. Hayya 'alal falah, mari gapai kemenangan. As-sholatu khairum minan naum. Nah, itu buat azan subuh, artinya ini salat lebih baik daripada tidur. Makanya ini buat subuh aja. Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Ya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tuh ya. Nah, selanjutnya di halaman 4, menjawab lafal azan. Jadi kalau kita mendengar suara azan, lafal-lafal azan, kalian harus menjawabnya. Kalian nggak boleh ngobrol. Kalian, pokoknya apapun yang kalian kerjakan, kalau lagi azan, kalian diam dulu ya, supaya kalian bisa mendengarkan azannya dengan baik dan kalian bisa menjawab azan itu. Bahkan misalkan kalau kalian lagi mengaji pun, sebaiknya kalau kalian mendengar azan, ngajinya udahan dulu. Pokoknya apapun yang kalian kerjakan, mau itu hal baik apapun, tolong dihentiin dulu kalau kalian dengar azan. Gitu. Nah, kalau kalian dengar azan, disunahkan untuk menjawab dengan lafal yang dikumandangkan seorang muazin. Misalkan kalian dengar Allahu Akbar ya. Kalian juga baca Allahu Akbar. Gitu. Asyhadu alla ilaha illallah. Kalian juga jawab asyhadu alla ilaha illallah. Ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalian jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Nah, jawabnya bukan hayya 'alas shalah lagi, tapi ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus pas bagian hayya 'alal falah, sama jawabnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, kalau azan subuh ada lafal as-sholatu khairum minan naum. Ya, jawabannya apa? Jawabnya adalah sodakta wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin. Gitu ya. Ingat yang beda itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jawabannya apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan kalau as-sholatu khairum minan naum, jawabannya sodakta wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya. Nah, terus setelah azan, jangan lupa kalian baca doa setelah azan. Nah, salah satu doanya yang sering kita dengar, suka ada di TV ya, suka ada di, pokoknya ini yang sering kita temuin, sering kita dengar. Doanya adalah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athul maqamam mahmudanil lazi wa'addah innaka la tukhliful mi'ad. Ya. Jadi ini baca doa setelah azan. Terus syarat-syarat menjadi muazin adalah 1. Muslim. 2. Ikhlas. Ikhlas kalian menjalankan tugas sebagai muazin. Yang ketiga, adil dan amanah. Yang keempat, memiliki suara yang bagus ya. Yang kelima, mengetahui waktu sholat. Waktu sholat nanti akan kalian pelajari. Nah, yang keenam adalah adab ketika azan. Adab yang harus dilakukan muazin ketika azan adalah 1. Muazin harus berdiri tegak, menghadap kiblat, ya. 2. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. 3. Menggunakan pengeras suara atau berdiri di tempat yang tinggi, karena supaya terdengar jelas oleh semua umat Islam. Muazin sebaiknya azan dengan suara bagus dan keras. 5.
memasukkan ujung jari ke dalam kedua telinga, ya. Itu. Nah, terus berhenti sebentar ketika membaca kalimat-kalimat azan. Jadi dijeda ya. Terus membaca doa setelah azan selesai. Nah, selanjutnya ada tata cara iqomah. Iqomah adalah pemberitahuan atau seruan bahwa sholat akan segera dimulai dengan menyebut lafal-lafal yang hampir mirip sama azan. Hampir sama dengan azan. Hukum iqomah ada yang mengatakan sunnah, ada yang juga yang mengatakan fardu kifayah, sama seperti azan tadi ya. Nah, selain pemberitahuan buat sholat, iqomah juga dikumandangkan pada saat bayi lahir. Ya, jadi kalau bayi lahir, telinga kanannya dikumandangkan azan, telinga kirinya dikumandangkan iqomah. Lafal iqomah adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Artinya juga sama, kalian bisa baca di sini ya. Nah, selanjutnya menjawab lafal iqomah. Jadi ketika kita mendengar lafal iqomah juga disunahkan untuk menjawab dengan lafal yang sama. Kecuali, ada kecuali lagi. Kecuali bagian qad qomatis shalah, qad qomatis shalah. Kalian jawabnya aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Itu ya. Nah, doa setelah iqomah ada juga, kalian harus hafal ya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa atihi su'lahu yaumal qiyamah. Jadi itu doa setelah iqomah ya. Syarat orang yang iqomah itu apa? Nah, ini dia. Berdiri menghadap kiblat ya. Sama seperti orang yang adzan tadi. Harus berdiri menghadap kiblat. Yang kedua, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiga, orang yang azan sebaiknya sama dengan orang yang iqomah. Ya. Terus yang keempat, iqomah dilafalkan sebelum sholat berjamaah. Yang kelima, membaca doa sudah iqomah. Itu syarat orang yang iqomah. Sekarang, arti penting azan dan iqomah. Ada sejarahnya. Jadi, azan pertama kali dilafalkan pada tahun pertama Hijriah. Orang yang pertama kali mengumandangkan azan yaitu adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Bilal bin Rabah. Tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa waktu sholat telah tiba. Jadi, di suatu kisah, kaum muslimin tiba di Madinah. Mereka berkumpul sambil menunggu waktu sholat. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa memberitahukan kapan datangnya waktu sholat. Ya. Kemudian mereka berkumpul untuk membahas, untuk diskusi bagaimana caranya memberitahukan masuknya waktu sholat kepada kaum muslimin. Gitu ya. Sebagian sahabat ada yang bilang, gimana kalau pakai lonceng? Kalau itu sama seperti kaum Nasrani. Terus ada yang sebagian lagi usul, gimana kalau pakai tanduk? Nah, itu sama seperti kaum Yahudi ya. Namun, sahabat Umar bin Khattab berkata, alangkah baiknya kalian menjadikan seseorang yang bertugas untuk memanggil orang-orang sholat. Kemudian Rasulullah menyetujui dan ke Bilal langsung, wahai Bilal, berdirilah, serta panggillah manusia untuk mendirikan sholat. Nah, sejak itulah azan dikumandangkan hingga saat ini. Oleh karena itu, azan dan iqomah memiliki arti penting dalam Islam, yaitu menyeru kepada seluruh umat Islam untuk dekat kepada Allah melalui sholat 5 waktu. Nah, mengumandangkan azan memiliki keutamaan sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan pahala yang besar. Yang kedua, manusia dan makhluk lainnya yang mendengar azan akan menjadi saksi bagi muazin di hari kiamat kelak.
Yang ketiga, azan membuat setan lari ketakutan. Yang keempat, orang yang berdoa antara azan dan iqomah, maka semua pintu kebaikan dan doa akan dikabul oleh Allah. Jadi di antara azan dan iqomah, kalian berdoa sama Allah. Nah, karena itu saat-saat ijabahnya doa, gitu. Yang kelima, kalimat azan adalah kalimat yang abadi dan tidak akan ada penggantinya. Nah, jadi belajar kita cukup sampai di sini ya. Tugasnya kalian melafalkan azan ya, boleh dengan suara kalian yang bagus itu, dan sesudah kalian azan, kalian menghafal doa sesudah azannya, Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah, dan selanjutnya. Oke, kalian pasti hafal ya. Kemudian Ibu tunggu video kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.